Media Malaysia ungkap negaranya butuh pesawat MPA Macan CN235 Indonesia. Usaha bertahan dari ancaman asing. Tak berbeda dengan Indonesia, Malaysia juga merupakan negara maritim dengan bentang laut yang juga luas. Dengan itu, maka wajar jika Malaysia ingin memiliki pesawat MPA atau Maritime Patrol Aircraft. Malaysia memandang jika negaranya butuh pesawat MPA itu untuk mengawasi perairan di negaranya. Negara macam CN235 buatan Indonesia. Kuala Lumpur sendiri tak menampik jika Malaysia memang ingin memiliki pesawat CN235. Media Malaysia Defense Security Asia menyebut jika Kuala Lumpur mengharapkan apabila CN235 buatan PT DI ikut andil dalam tender kebutuhan MPA. Perusahaan lain yang diharapkan mengikuti tender Kementerian Pertahanan antara lain Leonardo yang diharapkan menawarkan ATR-72 MPA dan PT DI dari Indonesia dengan pesawat CN235 MPA. Begitulah tulisnya. Memiliki pesawat MPA macam CN235 tentunya akan membantu Malaysia dalam mengawasi luasnya laut di negaranya. Media Malaysia menyebut jika kehadiran pesawat MPA ini akan memainkan peranan penting bagi negaranya. Apalagi, pesawat MPA itu memiliki kemampuan anti-submarine warfare atau ASW yang mantap. Pas sekali, pesawat CN235 buatan Indonesia juga memiliki kemampuan anti-submarine warfare yang sesuai kebutuhan Malaysia. Sebagaimana dikutip dari Indonesia Aerospace menyebut jika ada 5 misi yang sanggup diemban CN235, yaitu bisa melakukan misi pencarian dan penyelamatan, pengawasan zona ekonomi eksklusif. Sebagai pesawat MPA, kemampuan yang dimiliki CN235 juga mendukung pengawasan ZEE, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut. Ternyata pesawat CN235 karya anak bangsa ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan dan pengontrolan terhadap pencemaran laut, pengawasan dan keamanan laut. Pesawat CN235 buatan Indonesia itu bisa juga dipakai untuk melakukan pengawasan dan keamanan laut, misi anti-surface warfare dan anti-submarine warfare. Terakhir, dikatakan jika pesawat CN235 memiliki kemampuan berupa anti-submarine dan anti-surface warfare. Jelas pesawat ini buatan Indonesia, memenuhi kriteria yang dibutuhkan Malaysia. Panglima RMN Laksmana Pertama Muhammad Razif Tahir juga menyebut jika dirinya mendambakan kehadiran pesawat MPA. Kehadiran pesawat MPA di Angkatan Bersenjata Malaysia juga dapat meningkatkan efektivitas operasional National Submarine Force melalui pelaksanaan latihan bersama, di mana kedua aset, kapal selam dan pesawat MPA dapat membenamkan diri dalam taktik, operasi, dan kemampuan masing-masing. Yang paling kami khawatirkan adalah pesawat MPA atau ASW di daerah perairan dangkal. Itu menjadi perhatian kami karena berbahaya dan pesawat jenis ini belum dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Malaysia. Begitulah ujar Razif Tahir. Pesawat ini mampu meningkatkan kemampuan Angkatan Laut melalui pelatihan bersama. Jadi itu salah satu tantangan dalam kasus ini. Namun dikatakan jika hingga saat ini masih belum diputuskan soal pesawat MPA untuk Malaysia tersebut. Sejak tender MPA berakhir pada 3 Desember belum ada perkembangan lebih lanjut apakah tender dilanjutkan atau ditunda selama negara menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Adanya pesawat MPA dirasa penting bagi Malaysia mengingat Laut Cina Selatan yang terus memanas. Masih panasnya kondisi di Laut Cina Selatan akibat Beijing yang masih mengklaim secara sepihak soal wilayah tersebut. Pesawat Malaysia dicegat TNI, ini reaksi pemerintah Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia Dato Sri Hismamuddin berencana menemui Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizar Triakudu untuk menyampaikan protes atas pencegatan pesawat militer milik Malaysia oleh TNI Angkatan Udara beberapa hari lalu. Saya akan sampaikan keprihatinan Malaysia pada masalah ini. Begitulah ujar Hismamuddin. Hismamuddin mengatakan masalah pencegatan pesawat militer Malaysia oleh Indonesia akan dibahas secara terbuka dengan pemerintah Indonesia. Ia mengatakan Malaysia berhak menerbangkan pesawat militernya dan melakukan manuver udara di atas laut teritorial, perairan, dan kepulauan Indonesia untuk latihan penerbangan taktis dan penembakan senjata. Hal itu menurutnya diperbolehkan dalam perjanjian kedua negara. Tapi hari ini, saya menerima pesan pendek dari Kepala Royal Air Force Malaysia, Tan Sri Roslan bin Saad, mengenai insiden tersebut. Hismamuddin kemudian menceritakan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat militer Malaysia terbang dari Pangkalan Udara Subang Air Force pukul 10 waktu setempat untuk misi latihan. Ia menjelaskan penerbangan itu telah dijadwalkan oleh pihak Labuan Air Force Base. Kemudian pada pukul 12, pesawat bernama Mega 207 RMAF dicegat oleh 2 jet F-16 milik TNI Angkatan Udara. Pencegatan dilakukan tepat pada titik 24 mil dari Kepulauan Natuna,
tepatnya pada ketinggian 23.000 kaki sesuai dengan catatan lalu lintas Collision Avoidance System. Pesawat militer Malaysia mencoba menghubungi kedua jet tempur milik Indonesia tersebut, tapi TNI Angkatan Udara gagal memberikan respon. Kedua pesawat TNI kemudian mencegat dan memaksa agar pilot pesawat militer mendaratkan pesawat. Hismamuddin mengatakan kejadian ini bukan permasalahan sepele. Kami akan terus menggunakan jalur itu sesuai dengan ketentuan. Pihak Malaysia mengklaim terbang di wilayah perbatasan Indonesia adalah haknya. Karena itu Hismamuddin mengaku akan mengambil tindakan apapun untuk merespon kejadian ini untuk mengembalikan rute penerbangan latihan mereka di atas kawasan Indonesia. Dua pesawat F-16 TNI Angkatan Udara mencegat pesawat Hercules Malaysia jenis C-130 di atas Kepulauan Natuna. Belum jelas mengapa pesawat itu melanggar ruang udara Indonesia tanpa izin. Sebuah pesawat pengangkut militer Malaysia jenis C-136 melanggar ruang udara Indonesia tanpa izin. TNI Angkatan Udara segera menerbangkan dua jet tempur F-16 dari Natuna untuk mencegat pesawat Malaysia itu. Menurut keterangan TNI AU, insiden itu terjadi hari Sabtu, 25 Juni. Kedua F-16 diluncurkan setelah pemantau di darat tidak mendapat jawaban dari jalur komunikasi internasional ketika menghubungi pesawat Malaysia yang melanggar zona terbang Indonesia. Pesawat tentara udara di Raja Malaysia itu diketahui berangkat dari Subang Air Force Base di Malaysia Barat menuju ke Sabah. F-16 TNI AU sempat terlibat kontak visual dengan pesawat C-130 Malaysia yang kemudian melanjutkan penerbangan di jalur udara Malaysia. Tapi Kementerian Pertahanan Malaysia membantah pesawatnya melanggar wilayah udara Indonesia. Menteri Pertahanan Hismamuddin Hussein menerangkan dua pesawat F-16 TNI AU memang sempat membuntuti pesawat militer Malaysia pada ketinggian sekitar 23.000 kaki. Namun, keduanya kemudian menghilang kembali. TNI Angkatan Udara menyatakan siap menghadang jet-jet tempur Malaysia yang berani menerobos lagi wilayah udara RI. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Madya Dwi Badarmanto menegaskan, sebelum ini, pesawat TNI Angkatan Udara pernah mencegat pesawat asing yang memasuki Indonesia tanpa izin. Kejadian ini terjadi pada Maret 2011 lalu. Saat itu, pesawat komersial milik maskapai Pakistan International Airlines yang melintas di langit Indonesia tanpa izin diberi peringatan TNI AU. Namun peringatan diabaikan sehingga TNI AU mengirim dua pesawat tempur Sukhoi untuk mencegat. Dua Sukhoi RI itu lantas memerintahkan pesawat Pakistan mendarat paksa di bandara terdekat, yakni Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah mendarat diketahui pesawat jenis Boeing 737-300 membawa 49 personil militer Pakistan dan hendak terbang ke Dili, Timur Leste, kemudian Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat charteran itu kemudian ditahan di Lanut Hasanuddin dan baru dilepas ketika Kementerian Luar Negeri Pakistan selesai mengurus izin terbangnya. 3 bulan sebelumnya, Desember 2010, TNI Angkatan Udara juga menahan pesawat Malaysia di Bandara Juanda, Surabaya karena tidak mengantongi izin melintas. Pesawat yang membawa 81 penumpang dan sebagian besar diantaranya merupakan keluarga kerajaan negeri Malaka itu ditahan selama 5 jam. Termasuk di antara penumpang ialah putra PM Malaysia, Najib Razak. November 2011, pesawat jenis Dassault Falcon 900 bercat putih dengan logo merah yang melintas tanpa izin di sekitar Balikpapan, Kalimantan Timur, juga dicegat dua Sukhoi TNI AU. Pesawat asing yang tertangkap radar Komando Pertahanan Udara Nasional itu segera diapit kedua Sukhoi.